Bapak dan Ibu, ada satu hal yang cukup penting dalam hidup kita ini, yaitu kita ini harus mengerti untuk apa kita ini diciptakan. Ya, semua orang tentunya tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya yang sangat penting adalah, untuk apa Anda diciptakan? Dan saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat firman Tuhan. Kita lihat di Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Bapak dan Ibu, kalau Anda melihat ini firman, ini adalah berbicara tentang Simson. Simson ini diciptakan, di sini dikatakan dia menjadi nazir Allah. Nazir Allah, seperti yang saya catat di sini, adalah seorang yang dipisahkan, ditabiskan, atau yang kudus kepada Yahweh. Dan saya mau berkata begini, Bapak dan Ibu, bahwa tujuan Simson diciptakan adalah dia akan melakukan penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saya percaya, Bapak dan Ibu, setiap dari kita pasti ada tujuannya di mana Tuhan menciptakan kita. Nah, jika Bapak dan Ibu melihat firman Tuhan tadi di Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5, dikatakan bahwa Simson itu diciptakan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Maka hal yang sama saya percaya bahwa pertanyaannya adalah, untuk apa saya diciptakan? Saya percaya jawaban dari firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Kita lihat di Efesus. Di Efesus pasal 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Percayalah bahwa Tuhan menciptakan kita, pasti ada tujuannya. Jadi seperti Simson, dia diciptakan oleh Tuhan, pasti ada tujuannya. Jadi Anda dan saya diciptakan bukan terjadi begitu saja, tetapi memang Tuhan mendesain kita, menciptakan kita untuk ada maksud dan tujuannya. Sama seperti Anda lihat Simson, dia diciptakan untuk melakukan penyelamatan terhadap bangsa Filistin, di mana waktu itu orang Filistin berkuasa atas orang Israel dan mereka sangat tertindas. Saya percaya ada janji-janji, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Bapak dan Ibu, di mana dari awal Anda diciptakan, di mana Anda dirancang. Sama seperti Anda boleh melihat di sebelah saya sini, ini adalah mesin printer 3D. Dan saya kenapa mengambil contoh seperti ini? Saya mengambil contoh seperti ini supaya Bapak dan Ibu bisa lebih memahami lagi tentang firman Tuhan ini. Begini Bapak dan Ibu, dari mesin ini bisa memprint apa saja dalam bentuk plastik dan lain sebagainya. Dan tentunya mesin ini bisa berjalan kalau ada dimasukkan software, desain gambar, dan lain sebagainya. Dan kemudian mesin printing ini akan mencetak apa yang dimasukkan di software, entah itu gambar atau apapun. Dan kemudian mesin ini melakukan sebuah pencetakan. Bapak dan Ibu, begini, Tuhan, setiap dari kita, Tuhan tahu persis siapa kita dan untuk apa kita diciptakan. Saya mau bilang sekali lagi, Tuhan tahu secara persis untuk apa kita diciptakan.
Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, tidak ada satupun dari kita dijadikan sia-sia. Saya sangat percaya dengan firman Tuhan ini. Tidak ada satu dari kita pun dijadikan sia-sia. Saya mau kasih tahu kepada Bapak dan Ibu seperti begini. Pada saat mesin ini sedang berjalan, kita tahu bahwa saat manusia diciptakan, kita harus tahu satu hal, ada namanya proses. Dan kemudian juga hal yang berikutnya adalah apakah orang tersebut tetap berjalan pada tujuannya. Tidak semua kita, saat kita diciptakan, kita bilang bahwa kita sudah tahu tujuan kita, kemana kita harus melangkah. Misalnya katakan begini, Bapak dan Ibu, ada seorang yang saya tahu Tuhan menciptakan dia sebagai hamba Tuhan. Tuhan pakai untuk dipakai di sebuah daerah dan lain sebagainya. Pada saat dia menjalani visi yang Tuhan kasih pada dia ini tidak tahan dengan proses yang ada. Dia mengeluh karena begitu banyak tekanan yang menimpa hidup dia dan keluarga dia, sehingga dia di tengah jalan, dia meninggalkan panggilan yang Tuhan berikan buat hidup dia. Dan saya bilang bahwa setiap dari kita pasti punya proses, termasuk saya juga punya proses. Dan saya bilang begini, ketika mesin ini terus berjalan, terus memproses, membuat sesuatu yang seperti yang didesainkan di software tersebut, dan saya cuma mau memberi pesan, jangan Anda berhenti. Selama Tuhan terus melakukan kreasinya, ciptaannya dalam hidup Anda, di dalam arti bukan ciptaan tubuh, karena tubuh kita pastinya sudah komplit. Yang saya maksud di sini adalah mengenai panggilan hidup Anda, untuk apa Anda diciptakan. Saya mau pesankan, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Ketika Anda melihat apa yang Tuhan kreasikan di dalam hidup Anda masih belum berbentuk. Seperti tadi saya bilang, ini mesin akan terus berjalan. Dan dia akan memproses. Dia akan membuat sesuatu seperti yang didesainkan di software tersebut. Apa yang Tuhan sedang desainkan dalam hidup Anda? Mungkin saat ini sedang proses, sedang berjalan. Jangan Anda berhenti. Jangan Anda mengeluh. Biarkan kreasinya, biarkan tangannya terus melakukan sebuah lanjutan penciptaan itu, panggilan hidup Anda di dalam hidup Anda. Saya yakin ketika Anda nanti melihat hasilnya selesai, Anda akan terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan sedang lakukan. Yang berikutnya begini. Setelah Anda tahu untuk apa Anda diciptakan, Anda harus berpegang teguh pada apa yang Anda dapatkan. Saya, Bapak dan Ibu, ketika Tuhan memanggil saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sudah tahu untuk apa saya diciptakan. Jadi saya sudah mengerti, dan saya tidak akan perlu konfirmasi ulang lagi. Begitu banyak hamba Tuhan dan orang-orang yang lainnya, pada saat Tuhan memberikan dia sebuah panggilan, memberitahu untuk apa dia diciptakan, dia berulang-ulang terus bertanya, kenapa dia harus begini? Kenapa Tuhan harus menjadikan saya begini? Bapak dan Ibu, percayalah bahwa ketaatan itu lebih penting daripada Anda banyak bertanya. Saya memilih untuk taat pada Tuhan daripada memilih saya untuk banyak bertanya pada Tuhan. Pada saat Anda tahu untuk apa Anda diciptakan, itu hal yang luar biasa dalam hidup Anda. Kemudian, hal yang berikutnya adalah ketika Anda tahu untuk apa Anda diciptakan, Anda harus berpegang teguh pada ketetapan itu. Anda harus memegang teguh dalam arti di dalam perjalanan Anda pasti ada banyak ujian, cobaan. Seperti tadi saya bilang, hamba Tuhan yang hidup dalam pedalaman, hidup dalam perantauan, di mana uang dan apapun yang dia miliki sangat terbatas. Di situ sangat menggoda dia untuk dia meninggalkan panggilan dia sebagai hamba Tuhan dan kembali dia menjadi orang dunia, bekerja dan mencari penghasilan supaya dia bisa hidup. Padahal dia harusnya tahu
bahwa panggilan yang Tuhan berikan buat dia itu jangan ditinggalkan. Karena Tuhan tangannya sedang merendah. Tuhan tangannya sedang mengerjakan sesuatu yang indah buat hidup dia. Yang berikutnya begini, Bapak dan Ibu. Kalau ciptaan itu sudah jadi, Bapak dan Ibu akan baru menyadari bahwa ternyata rancangan Tuhan itu luar biasa. Mari saya akan ajak Bapak dan Ibu melihat satu firman Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan di Yeremia. Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancang kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ulangi, Bapak dan Ibu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancang kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak dan Ibu, Tuhan tidak pernah memberikan sebuah rancangan yang sembarangan atas hidup Anda. Tuhan tidak menjadikan rancangan yang asal jadi. Dalam arti, kalau Anda membuat sesuatu di dalam printing 3D ini, Anda tidak akan sembarangan mendesain, kemudian jadinya produk-produk BS. Kemudian Anda buang ke produk-produk BS itu ke dalam tong sampah. Saya percaya seorang desain atau desainer untuk software ini ataupun gambar apapun yang dia akan hasilkan, dia nggak akan memberikan hasil dalam arti hasil-hasil sembarangan. Melainkan dia akan memberikan desain yang terbaik supaya nanti produk yang terjadi adalah produk yang terbaik. Apalagi saya percaya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang luar biasa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Maka saya dengan berani berkata, apa yang Tuhan desainkan dalam hidupmu, pastinya desain yang terbaik, desain yang luar biasa, desain yang dahsyat, hebat, dan membuat orang terkagum akan ciptaannya itu, yaitu kamu, saya, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, saya mau berkata begini, Bapak dan Ibu. Begini, Tuhan menjadikan Anda ciptaannya yang luar biasa, supaya setiap orang melihat Anda, dia merasa senang, karena ciptaannya ini diharapkan bisa memuliakan namanya. Puji nama Tuhan. Kemudian, dia pengen ciptaannya ini akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa saya berkata begini, Bapak dan Ibu? Tentunya berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 10, bahwa engkau diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, saya mau berkata begini, Tuhan mendesain Anda, menciptakan Anda untuk kemuliaan namanya. Dia menjadikan engkau, Bapak dan Ibu, saya juga dijadikan supaya nantinya engkau ini berdampak baik buat hidupmu, buat keluargamu, buat orang sekelilingmu, buat orang-orang di kantormu, buat orang-orang di gereja, bahkan dimanapun Anda berada, Anda menjadi berkat. Saya mau bilang, Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jelek terhadap hidup Anda. Anda didesain sempurna, Anda diciptakan baik. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Dengan Anda tahu untuk apa Anda diciptakan, itu adalah hal yang luar biasa. Saat Anda tahu untuk apa Anda diciptakan, tetaplah dalam relnya Tuhan. Jangan ke kiri ke kanan. Jangan di tengah jalan Anda berhenti. Apalagi Anda meninggalkan panggilan Tuhan atas hidupmu. Tetap Anda semangat. Tetap Anda ingat panggilan Tuhan. Tetap Anda teguh dalam pendirian Anda. Jangan mendengar orang kiri dan kanan. Dengarlah suara Tuhan atas hidupmu. Apa yang dia mau atas hidupmu dan Anda kerjakan. Dan kemudian saat ciptaan itu sudah jadi, saat Anda menjadi apa yang Tuhan mau, lakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda, yaitu Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita mengerti untuk apa kita diciptakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saya mengakhiri khotbah ini, saya mau mendoakan Bapak Ibu dengan singkat. Tutup mata Anda.
Bapa, aku berdoa, berkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini. Aku percaya setiap dari mereka dirancangkan, diciptakan, didesain menjadi manusia yang luar biasa bagi hormat kemuliaan kerajaan-Mu, Tuhan. Berkati mereka semua yang mendengarnya, Tuhan. Dan aku berdoa mereka ada ciptaan-ciptaan yang akhirnya memuliakan nama-Mu. Bawa mereka di dalam kasih-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.